tuntutan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawah dan sari tilawah, yang ketiga pembacaan hadis, keempat adalah pembacaan doa, yang kelima doa penutup. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Bismillah. Dan kita berlanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah. Yang pertama akan disampaikan oleh Agena Fauzan dan Dafa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kali yang marah. Ingatin susah, dikasih tahu susah. Antum yang marah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebanyakan ngomong. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakannya tentang hal pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Akankah Allah hakim yang paling adil? Dua-duanya ke lapangan coba ya. Aja ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr hal fi zalika qasamul lijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yulakum misluha fil bilad wa samud allazina jabus sahwa bil wad wa fir'auna zil autad. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu, adakah pada yang demi demikian itu terhadap sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Tidak kau Muhammad memperhatikan bagaimana
terhadap kaum adat, yaitu Habibi. penduduk kira-kira ibu kota, kaum yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Samud dan yang memotong batu-batu di lembah, dan terhadap Firaun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke tilawah dan sari tilawah yang ketiga yang akan disampaikan oleh Akhina Fatan dan Fadli. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilang fa'agna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Tunggu akhirat itu lebih baik bagi daripada yang pemula dunia. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu, mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syarat, lalu Dia memberikan petunjuk wahyu dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberimu ucapan terhadap anak yatim. Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang terhadap orang meminta, janganlah engkau terdidik terhadap nikmat, nyatakanlah dengan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada tilawah dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Akhina Habibi Abdul Mujib dan Abu Alif, dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Quraisy ilahihim litasqita yasaif fayaqudu rabb hadal bait allazi at'amahum min ju'in amanahum min Takbir. Takbir. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah. Yang maha kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mereka dari rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke acara ketiga yang akan disampaikan oleh Akila Khairul. Paling tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ba'du. Yang saya hormati Abi Sa'idin beserta keluarga, dan yang saya hormati juga abang-abang muslim dan kakak-kakak muslim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah, karena Allah lah yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu yang mulia, insya Allah. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang. Izinkan saya untuk membacakan hadis Babu fadli siyami fi sabilillahi liman yutiquhu bila darari wa la tafwiti haqqi. Masyaallah. Bab fadilah puasa karena Allah bagi orang-orang yang kuat dan tidak berhalangan. Hadisu Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina qarifan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa sehari karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Di sini dikatakan bahwa siapa yang berpuasa sehari karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Jadi paros le berhaji orang-orang yang lurus niatnya pasti akan
dijauhkan wajahnya oleh Allah dari api neraka. Dan ada hadis yang mengatakan, wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Jadi orang-orang yang berniat lurus, mereka tidak akan berbuka diam-diam. Dan maka dari itu mari kita meluruskan niat agar berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan wajah kita dari api neraka. Amin. Berlanjut dengan hadis yang kedua, babu akli nasiya wa syurbihi wa jama'ihi wa la yuftir. Bab tidak batal puasa bila makan dan minum karena lupa. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa syariba fal yutima saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika lupa lalu makan atau minum, maka hendaklah meneruskan puasanya, sebab makan dan minum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika di antara kita ada yang lupa berpuasa, maka tidak apa untuk kita melanjutkan berpuasa, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Dan lagian juga Allah kan lagi pengampun dan penyayang. Cukup mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan hadis yang kedua yang akan dibacakan oleh Akhil Zuhair Abdul Aziz. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma yang saya hormati Mudirul Mahadi Darul Hasanah Abi Sa'idin beserta keluarga, dan yang saya hormati abang-abang musyrif serta kakak-kakak musyrifah, dan begitu pun teman-teman yang saya banggakan yang telah turut hadir bersama saya di majelis pada sore kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kepada atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit tanpa tiang, gunung-gunung tinggi menjulang, bumi yang luas terbentang, tidak lain dan tidak bukan untuk kita sebagai umatnya, hamba yang tersayang. Dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat bertangkaikan salam kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membela agama Islam
sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam hingga sekarang. Insyaallah. Sebelum melakukan segala sesuatu, saya meminta izin untuk membacakan hadis dari kitab Lu'lu'ul Marjan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berjudul Babu Siabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghairi Ramadan wastihbabi an la yuhalla syahrun antum. Puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar bulan Ramadan dan anjuran agar setiap tidak kosong dari melaksanakannya. Hadis Aisyah qalat kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Itu kan nama jadi tema. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara min siyamihi siyaman minhu fi Sya'ban. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sering berpuasa hingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka. Pada saat yang lain juga beliau juga sering berbuka atau tidak puasa hingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa. Tidaklah aku perhatikan puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan tidaklah aku perhatikan saumnya beliau yang paling banyak kecuali pada bulan Sya'ban. Ya ikhwani fillah, dalam hadis ini Aisyah pernah berkata bahwasanya Rasulullah itu sangat sering sekali berpuasa, sehingga di kalangan mereka berkata bahwasanya seolah-olah beliau itu tidak pernah berbuka, soalnya puasa terus. Begitupun sebaliknya, Rasulullah itu seperti pernah berbuka terus menerus, seolah-olah dia tidak berpuasa. Tetapi wallahu alam, dikarenakan kebiasaan Rasulullah SAW itu berpuasa dalam kebiasaannya, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid dan selain daripadanya. Dan Aisyah berkata, tidaklah aku perhatikan puasanya beliau sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan tidaklah aku perhatikan saumnya beliau yang paling sering kecuali pada bulan Sya'ban. Mengapa Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Dikarenakan di dalamnya terdapat banyak keutamaan-keutamaan. Pernah salah seorang sahabat itu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban?" Kemudian beliau menjawab, "Sungguh di dalamnya itu terdapat banyak keutamaan-keutamaan. Dan bulan Sya'ban juga termasuk adalah bulan yang terlupakan terhadap keutamaan-keutamaannya." Berlanjut kepada hadis yang kedua, hadis Aisyah qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah wa kana yaqulu khudhu minal amali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamullu wa ahabbu salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaih wa in qalat kana idza shalla salatin nabiy sallallahu alaihi idza shalla salatan dawama ilaiha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan puasa lebih banyak dalam sebulan selain bulan Sya'ban. Beliau melaksanakan puasa bulan Sya'ban seluruhnya, dan beliau bersabda,
Lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahala, dan sehingga kalian yang bosan melaksanakan amal. Dan sholat yang paling Nabi cintai adalah sholat yang dawam, walaupun sedikit, dan beliau apabila melaksanakan sholat sunnah maka beliau suka mendawamkannya. Dalam hadis ini pula beliau bersabda bahwasanya lakukanlah setiap amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya. Sebagai contohnya puasa, salat sunnah, rawatib, duha, tahajud yang sering kita lakukan bersama dalam pondok Darul Hasanah ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Karena Allah tidak akan pernah bosan. Bosan apa? Tidak akan pernah bosan memberikan kita pahala, sehingga kita yang bosan melaksanakan amal-amal tersebut. Dan sholat-sholat yang Nabi cintai itu adalah sholat yang didawamkan. Apa makna dawam di sini? Berkesinambungan, yang bermakna terus menerus. Seperti misal ada dua orang, si Fulan dan si Fulanoh. Si Fulan sholat duha 2 rakaat, tapi istiqomah tiap hari. 2 rakaat, besok 2 rakaat, lusa 2 rakaat sampai perpulangan. Nah, si Fulano sholat duha 12 rakaat, tapi cuma sehari doang. Nah, di sini menurut riwayat lebih baik orang yang melaksanakan ibadah walaupun sedikit tapi terus menerus dan istiqomah, daripada orang yang melaksanakan ibadah secara banyak tapi tak istiqomah orang yang lebih istiqomah. Kira-kira sampai sini udah paham belum? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja ilmu yang sedikit bisa saya sampaikan dari kitab Bulughul Marjan Bukhari Muslim ini. Semoga ilmu yang kita dengarkan bersama ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan di luar sana. Mungkin hadza minni ma istata'u an uballighukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berlanjut ke pembacaan hadis yang ketiga yang akan disampaikan oleh Akhina Rifki Maulana. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini ada mendengarkannya masih belum bagus. Gak ada yang pegang sendok, gak ada yang pegang gelas, taruh semua. Dari tadi udah dibilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Babun nahni an saumi dahri liman tadarrura bihi aw futi bihi haqqo aw lam yuftiril idaini wa tashriki bayani tafdili wa saumi yaumil iftari yaum. Larangan berpuasa terus menerus bagi orang yang membahayakan dirinya meninggalkan haknya atau berpuasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, serta keutamaan puasa selama 1 hari puasa. Hadis Abdullah bin Umar qala akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqula wallahu la asuma mannan nahar la aqumanna layla ma ishtu faqultu lahu qad qultu bi abi anta
wa ummi qala fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa qum wa nam wa sum min asyhri salasati ayyam fa innal hasana bi asri amsalha wa dzalika mithlu siyamud dahr qultu inni ati'u afdala min dzalik qala fasum yawma wa aftir Ya udah tuh di sini dulu, yawmaini nanti qultu juga inni pindah. ati'u afdala min dzalika qala fasum yawman wa aftir yawman dzalika fasyamu Daud alaihi salam wa huwa afdalu siyam faqultu inni ati'u afdala min dzalika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la afdala min dzalika. Hadis Abdullah bin Amr, dia berkata diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku berkata, demi Allah, sungguh aku akan puasa sepanjang hari dan sungguh aku akan sholat sepanjang malam. Hidupku demi bapakku dan ibuku. Aku benar-benar mengatakan kepada Nabi bersabda, sungguh kamu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya, berpuasa dan berbukalah sholat malam dan tidurlah serta berpuasalah selama 3 hari dalam setiap bulan, karena setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa itu seperti puasa sepanjang tahun. Aku katakan, sungguh aku mampu lebih dari itu. Beliau berkata, kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Aku katakan lagi, sungguh aku mampu lebih dari itu. Beliau berkata, kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itu adalah puasa Nabi Allah Daud yang merupakan puasa yang paling utama. Aku katakan lagi, sungguh aku mampu lebih dari itu. Maka beliau bersabda, tidak ada puasa yang lebih utama dari itu. Allahu Akbar.